salah diagnosa. Menantu saya itu dokter juga, Dok. Nggak mungkin dong kalau dia tuh nggak tahu kalau dia punya penyakit kanker leher rahim. Hasil uji lab dan scan menunjukkan adanya pertumbuhan sel kanker di rahimnya, Bu. Dan itu harus segera dioperasi agar penyebarannya tidak kemana-mana. Apalagi sel kanker yang tumbuh di rahim Airin itu termasuk sel kanker yang ganas, Bu. Jadi dok, rahim istri saya harus diangkat. Apa nggak ada cara lain, Dok, untuk bisa mengangkat sel kanker yang ada dalam tubuh menantu saya? Cuma itu cara satu-satunya untuk mencegah penyebaran sel kanker ke seluruh organ lainnya. Dok, jadi menantu saya itu nggak bisa hamil kalau rahimnya itu diangkat. Iya, betul, Bu. Jadi rahimku harus diangkat, Mas. Iya sayang. Cuman itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa kamu. Ya Allah, inikah cobaan yang harus aku jalani, ya Allah. Aku bakalan gak punya rahim, dan aku gak bakal bisa hamil. Tolong jangan beritahu ibuku soal sakit ini. Aku gak mau ibu sedih. Anaknya punya kanker rahim. Aku gak bisa punya anak lagi, Mas. Gak bisa punya anak, maafin aku, Mas. Sabar sayang. Assalamualaikum, Bu. Roy, ngapain kamu jemput Airin? Dia kan bisa pulang sendiri. Pekerjaan kamu itu lebih penting untuk diurusin, Roy. Maaf, Bu. Ini Airin yang salah. Tadi Airin yang minta Mas Roy jemput Airin di rumah sakit. Harusnya kamu tuh mengerti. Suami kamu ini banyak kerjaannya, banyak yang diurusinnya. Ini malah minta jemput dari rumah sakit. Pulang sendiri, apa susahnya sih? Iya, Bu. Maaf. Roy, kamu dengerin Ibu ya. Mulai saat ini, kamu fokus dengan kerjaan kamu. Mengenai Airin, biar aja dia ngurusin dirinya sendiri. Mas, kenapa Ibu sikapnya tiba-tiba berubah sama aku? Ya kamu pikir aja sendirilah. Udahlah, aku mau kembali ke kantor. Mbak Airin? Mbak Airin? Ada apa? Di luar ada orang dari kampung sebelah. Mau minta tolong, katanya istrinya mau melahirkan. Oh, ya udah. Saya siap-siap dulu ya. Ya, saya tunggu di depan ya, Mbak. Ya. Bi, ada apa di depan rame-rame? Itu suami pasiennya Mbak Airin, Bu. Sepertinya istrinya mau melahirkan. Oh, jadi motor yang pergi tadi itu motor Airin? Iya, Bu. Yaudah, Bi, kamu ke belakang aja. Ya. Gimana sih ini si Roy? Roy! Roy! Buruan, Roy! Ada apa sih, Bu? Harusnya ibu yang bertanya sama kamu. Kenapa kamu biarkan istri kamu itu pergi sebelum jam kerja? Loh ya memang tiap hari gitu kan.
Itu kan memang kerjaan dia. Kalau ada orang datang ke sini minta tolongnya dibantu lah. Dia kan dokter, Bu. Gimana sih? Itu ya, masalah istri kamu itu. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Sampai sakit kanker pun dia nggak tahu. Istri kamu itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang rugi itu kamu. Kamu yang nggak bisa punya anak. Ibu jadi mikir. Mau misahin kamu sama Airin. Kenapa baru hal ini dipermasalahkan sekarang? Bukankah selama ini Ibu dan Mas Roy selalu mendukung aktivitas Airin sebagai seorang dokter? Ya, tapi kan kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri dong. Jangan cuma mau nolongin orang lain, kesehatan kamu sih kamu telantarkan. Mikirin diri sendiri seperti apa, Mas? Airin ini kan dokter, punya kode etik. Kalau ada pasien yang butuh pertolongan, Airin harus segera membantu, Mas. Kamu tuh sibuk nolongin orang lain, sampai kamu kena kanker aja kamu nggak sadar. Jadi ini masalahnya. Karena Airin tidak bisa beri anak. Ya iyalah, laki-laki mana yang tidak mau punya keturunan dari darah dagingnya sendiri? Ya aku juga mau punya anak. Tapi kan kita bisa adopsi anak, Mas. Enggak. Ibu nggak setuju kalau kamu mengadopsi anak yang nggak tahu asal-usulnya. Kalau anak itu penyakitan gimana? Dan punya latar belakang yang nggak benar gimana? Maaf, Bu. Semua anak yang terlahir itu tidak berdosa. Semua tergantung orang tuanya. Bagaimana membesarkan anak-anaknya. Kalau memang anak yang diadopsi itu terkena penyakit, memang sudah takdirnya yang harus kita jalani, Bu. Dengar ya kamu Airin. Jangan ajarin ibu tentang baik dan buruknya. Pokoknya, ibu mau punya cucu darah daging menantu ibu sendiri. Paham kamu? Masih untung kamu tuh tidak dicerai sama Roy. Mas, memangnya masalah ini nggak bisa diomongin baik-baik. Kenapa mesti ibu yang memutuskannya, Mas? Dia tuh ibu kandungku, Airin. Aku nggak mungkin dong menentang ucapan dia. Aku nggak mau dianggap anak durhaka. Aku paham, Mas. Aku paham. Tapi ini menyangkut rumah tangga kita. Alah, kamu tuh ngerti nggak sih? Kalau ibuku bilang jangan angkat anak, ya udah jangan. Turutin aja apa kata dia. Kamu tahu nggak sih? Semua di rumah itu kacau gara-gara kamu, tau nggak? Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Dokter! 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 Bu, tolongin istri saya, Bu. Istri saya udah kejam, terus pingsan. Terus sekarang istrinya di mana? Ada di depan, Bu. Badar, tolong temenin bapak ini bawa ke ruang IGD istrinya. Baik dok, mari Pak. Suster, kamu tolongin saya panggil dokter Hari ya buat tanganin pasien yang barusan. Baik, Dok. Makasih ya. Assalamualaikum Tante Dian. Waalaikumsalam. Airin, jangan lupa nanti datang ya. Tante sudah bikin masakan kesukaan kamu. Loh, memang lagi ada acara apa hari ini Tante? Kok kamu malah balik nanya? Memangnya ibu mertua kamu nggak ngomong kalau nanti malam ada arisan keluarga di rumah tante? Oh, mungkin ibu lupa kali ya. Lagian kebetulan minggu ini saya lagi sibuk banget soalnya. Oh, kirain ada apa. Ya sudah, jangan lupa nanti datang ya. Insya Allah Tante. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Masya Allah Fitri, apa kabar kamu? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Oh iya Umi. Apa nak? Aisyah mau tanya sama Umi. Sebenarnya ini tanya sambil cerita, Mi. Boleh kan? Boleh. Kenapa sayang? Bu Dokter Airin divonis mandul, tidak bisa punya keturunan, Mi. Tapi Bu Dokter Airin diperlakukan secara tidak baik oleh suami dan mertuanya. Padahal dia sudah berusaha untuk menawarkan adopsi anak. Menurut Umi, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang divonis tidak bisa punya keturunan dan diperlakukan tidak baik oleh mertua dan suaminya sendiri, Umi? Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya, Neng, cobaan yang dihadapin oleh Dokter Airin. Iya, Umi. Fatimah juga kaget dengar seperti itu. Terus lanjutannya bagaimana, Umi? Jadi kalau menurut Umi yang harus dilakukan ya pertama sabar terhadap takdir yang Allah berikan. Sebab Allah itu memberikan sesuatu pasti yang terbaik. Biyadikal khair. Apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Makanya ya mudah-mudahan Dokter Airin tetap tabah. Yang kedua jangan lupa terus berdoa, terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu pertama bisa merubah takdir saya. Yang kedua doa itu adalah muhul ibadah, puncak daripada ibadah. Ya kita doakan aja mudah-mudahan Dokter Airin tabah ya. Roy, kamu itu udah punya alasan untuk bisa menceraikan Airin. Airin itu nggak bisa ngasih kamu anak. Itu sudah suatu alasan yang kuat untuk kamu bisa menceraikan dia. Kenapa kamu belum lakukan? Aku terikat janji, Bu, sama Airin. Janji apaan? Dulu, Bu, selesai akad nikah, Roy janji sama dia, Roy akan mempertahankan keluarga kita sampai maut memisahkan kita berdua. Kecuali kalau dia buat kesalahan fatal atau dia yang minta cerai. Tapi kan ini enggak. Emang vonis mandul bukan kesalahan fatal, Roy. Airin itu nggak bakal minta cerai karena dia memang nggak mau dicerai. Hai, Udian apa kabar? Sehat? Apa kabar? Airin mana? Tadi dia telepon saya. Katanya dia bisa datang loh. Tadinya sih Airin mau datang, tapi tiba-tiba ada telepon. Jadi nggak jadi dia datang Airinnya. Kirain ada apa. Mbak Yu, masih ingat nggak sama putrinya Jenggrus? Tere maksudnya? Iya, Oh iya, aku ingat. dia ada di sini loh. Oh iya? Mana dia? Halo Tante. Ini dia Terenya datang. Mudah-mudahan Tere belum menikah. Biar aku bisa nikahkan dia sama Roy. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba sudah ikhlas. Kalau memang harus hamba menjadi perempuan yang mandul, tidak bisa punya anak, berikanlah hamba kesabaran untuk menghadapi suami dan mertua hamba, ya Allah. Tere, sebentar ya. Tante mau ngomong bentar ya. Ayo Roy, mari. Kenapa Tante? Tante mau nanya. Iya Tante. Tere udah menikah. Tere belum nikah Tante. Benar. Benar, Tere nggak bohong Tante. Tere belum nikah. Sepertinya kamu sama Roy emang berjodoh, Re. Oh iya, kamu mau nggak kalau Tante jodohin sama Roy? Loh, bukannya Mas Roy sudah menikah sama Airin Tante? Iya sih, tapi rumah tangga mereka ada masalah. Udah nggak bisa dipertahankan lagi. Memangnya kenapa ya Tante? Airin itu nggak bisa memberikan Roy anak karena rahimnya udah diangkat. Dia kena kanker rahim.
Oh, jadi gitu. Iya, maka dari itu Tante pingin mereka berpisah. Akhirnya kesampaian juga aku nikah sama Mas Roy. Ibu, maaf, ada tamu non Tere di luar. Oh iya? Suruh masuk, Bi. Baik. Iya. Tere, kayaknya aku pernah dengar nama itu deh. Pasti ibu kan yang undang Tere ke sini. Baru juga semalam ketemu, Bu. Iya, Roy. Senang aja ngobrol sama Tere. Pagi Tante. Tere, pagi. Halo, kabar? Oh iya, Tere. Karena kami lagi makan, ayo ikut sekalian. Kamu duduk sini. Oh, enggak. Ayo duduk sini. Oh ya, Airin. Tolong ambilin piring untuk Tere ya. Ibu, biar saya aja ambil piringnya. Bi, saya nyuruh Airin yang ngambilin piring untuk Tere. Kenapa Bibi yang nyolot? Biar Bi, saya aja yang ambil. Bu, aku tinggal dulu ya. Aku masih banyak kerjaan nih buat meeting besok. Iya, Roy. Tere, aku tinggal dulu ya. Iya, Mas. Ayo, Tere. Oh ya, Tere. Tante tuh nyesel banget. Kamu itu nggak bisa menikah dengan Roy. Padahal Tante tahu bagaimana keluarga kamu. Bibit, bebet, bobotnya. Ah Tante, bisa aja. Enggak lah, Re. Tante tuh nggak bohong. Karena bibit, bebet, dan bobot itu akan menghasilkan orang yang baik dan yang benar. Contohnya sudah ada. Siapa Tante? Siapa lagi kalau bukan menantu Tante Airin? Emang sih kerjanya dokter. Tapi kalau bibit, bebet, bobot nggak bener, ya nggak bisa juga menghasilkan anak. Maaf, Bu. Airin memang terlahir dari keluarga miskin. Tapi riwayat keluarga Airin tidak ada yang mengidap kanker. Terus apa salah Airin jika Allah memberi cobaan dengan penyakit ini, Bu? Airin, kamu jangan menyebut nama Allah ya. Ini murni karena garis keturunan. Kalau garis keturunan itu tidak baik, ya begini jadinya. Kenapa dia pergi? Dasar menantu nggak bisa diharapkan. Mas, Ada apa lagi? maksud ibu apa sih, Mas? Pakai ngundang Tere ke rumah. Udah gitu pakai nyindir saya lagi soal bebet-bibit bobot. Ya wajar kan dia ngomong gitu. Memang kenyataannya begitu kan. Ngapain kamu ribut soal itu? Jadi Mas ikut-ikutan nyalahin juga. Iya, Airin. Aku tuh menyesal udah menikahin kamu. Kamu tahu kenapa?
Karena kamu ternyata lahir dari bibit yang jelek. Kamu mau diapain? Aku udah sial. Nasi udah jadi bubur, aku harus terima kamu apa adanya. Ya Allah, kenapa hambamu selalu ditempatkan pada posisi seperti ini? Ibu. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ibu ngapain sih? Ibu sakit? Enggak, ibu nggak sengaja datang ke sini. Soalnya kalau ibu datang ke rumah mertua kamu, takutnya kamu itu sudah berangkat kerja. Ibu kan bisa telepon Airin. Iya, ibu sampai lupa. Maafin ibu ya, Dok. Iya, Airin. Perasaan ibu tuh jauh lebih nggak enak belakangan ini. Ibu selalu mikirin kamu. Ada apa sih, Dok? Kita ngobrol dalam aja ya. Nggak usah, ibu kan cuma sebentar. Ibu cuma mau mastiin keadaan kamu aja, ya? Airin baik-baik aja, Bu. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Tapi kenapa ya belakangan ini ibu tuh perasaannya nggak enak terus. Mikirin kamu terus, Mbak. Ya Allah, maafin Airin ya Bu. Airin gak mau ibu ikut-ikutan kepikiran kalau ibu tahu keadaan rumah tangga Airin yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega ngirim pesan kayak gini ke aku? Ada apa, Airin? Kok ibu perhatiin muka kamu langsung berubah sih pas baca pesan di HP? Ada apa, Airin? Ngomong sama ibu, Dok. Fitri asisten Airin bilang katanya ada pasien terdesak, Bu. Oh, ya sudah. Kalau gitu buruan masuk. Ibu langsung pulang aja ya, Dok ya. Airin nggak bisa antar Nggak Bapak ya, usah, Bu. ibu bisa pulang sendiri ya. Hati ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya yang ngirim pesan seperti ini? Apa sih maunya? Ya Allah. Sebenarnya apa salah hamba? Sampai harus terus menerus dipojokkan seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Pokoknya aku minta kamu tinggalin Roy secepatnya. Siapa kamu? Punya hak apa Anda suruh saya tinggalin suami saya? Pokoknya kamu tinggalin Roy secepatnya atau nyawa kamu akan melayang. Roy nggak pantas dapat perempuan mandul kayak kamu. Anda jangan sembarangan ngancem ya. Siapa Anda? Halo? Siapa yang main teror begini? Lindungi hambamu ya Allah. Jadi maksud kamu apa? Kamu nuduh aku yang teror kamu? Aku nggak nuduh, Mas. Ya sama aja dong. Yang tahu nomor kamu kan cuma aku sama ibu. Astagfirullahaladzim, Mas. Demi Allah, aku cuma mau kasih tahu kamu kalau ada orang yang teror aku, Mas. Lantas kalau bukan cerita sama kamu, terus aku mesti cerita sama siapa? Ada apa ini? Roy baru pulang udah kamu ajak ribut. Maaf, Bu. Airin bukan ngajak ribut. Tapi Airin cuma cerita sama Mas Roy kalau ada yang teror Airin belakangan ini. Maksud kamu? Neror apaan ya? Ada orang yang SMS Airin sampai telepon. Dia bilang Airin gak pantas jadi istri Mas Roy. Bahkan orang itu berani ngancam Airin kalau gak ninggalin Mas Roy, Bu. Terus menurut kamu gimana? Siapa peneror itu? Airin gak tahu, Bu. Kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu nanya sama suami kamu? Harusnya kamu tuh introspeksi diri.
apakah benar yang dikatakan peneror itu tentang kamu? Maaf, Bu. Airin mungkin tidak layak untuk Mas Roy. Tapi Airin akan berusaha yang terbaik untuk rumah tangga Airin, Bu. Apapun masalahnya, semua akan diselesaikan secara baik-baik. Kamu sih yang sok ngeyel. Makanya kamu tuh jadi orang harus introspeksi diri. Introspeksi. Kamu dengarkan kata ibu. Introspeksi diri kamu. Bu, apa betul ibu bayar orang untuk menteror Airin? Iya. Emang kenapa? Bu, kenapa ibu lakukan itu? Ibu justru menolong kamu, Roy. Supaya Airin itu nggak betah di rumah ini dan minta cerai sama kamu. Tapi nggak gitu juga caranya, Bu. Kalau sampai dia lapor polisi gimana? Ini bisa jadi urusan kriminal, Bu. Roy, kamu itu nggak berterima kasih sama ibu. Udah ibu tolongin, malah nyalain ibu. Gampang kan? Tinggal kamu talak aja dia. Oh, masih terikat ya dengan pernikahan kamu dulu. Dan itu belum kuat untuk menceraikan Airin. Roy, ibu ini pingin mau punya cucu. Apa kamu mau nunggu ibu ini mati supaya kamu tuh bisa memberikan ibu cucu? Ibu kecewa sama kamu, Roy. Kasih tahu ibu nggak ya? Loh, kok mati sih? Kak, ibu jangan sampai tahu aku ada masalah. Ntar malah kepikiran lagi. Malah telepon lagi. Aku bilang apa ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Nduk? Barusan kamu telepon ibu kan? Oh, barusan telepon ke ibu ya, Airin? Kepencet kayaknya, Bu. Airin, kamu ini sebenarnya ada masalah apa sih, Nduk? Bu, ya kamu tuh cerita sama ibu kalau ada masalah. Ayo cerita. Nggak ada, Bu. Airin baik-baik aja kok. Airin, ibu ini bisa bedain loh. Nada suara kamu itu yang pura-pura sama yang jujur. Bener, Bu. Airin gak ada masalah apa-apa. Tadi tuh cuma kepencet aja, Airin kebetulan mau telepon Fitri. Malah telepon ke ibu. Maaf ya, Bu. Ya sudah, kalau kamu itu nggak mau cerita sama ibu, ya nggak apa-apa. Tapi ingat ya Airin, ibu itu lebih senang, lebih suka kalau kamu itu terus terang masalah rumah tangga kamu. Daripada kamu tuh harus memendam masalah kamu sendiri, tapi justru malah jadi masalah di belakangnya. Kamu ngerti kan, Dok? Iya, Bu. Nanti kalau ada apa-apa Airin cerita kok sama ibu. Ya sudah kalau begitu, tolong sampaikan salam ya buat suami kamu dan mertua kamu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Tante itu udah kehilangan kesabaran. Udah berbagai macam cara Tante lakuin supaya Airin itu down. Tapi apa kenyataannya? Dia tetap aja kuat. Roy yang Tante harapin malah ngecewain Tante juga. Ya terus baiknya gimana, Tante? Tante maunya dia itu celaka. Tante mau lihat apakah dia dengan celaka dia masih kuat dengan Roy. Baik, Tante. Aku juga nggak mau lama-lama lihat Mas Roy sama Airin sama-sama. Tante dukung kamu. Karena Tante nggak mau dia tuh ada lagi dalam kehidupan kamu.
Gimana, Re? Ya nggak gimana-gimana sih Tante. Tapi Tere takut Airin kenalin plat nomornya Tere. Soalnya kemarin pas mobil yang dari arah berlawanan itu datang, mobil itu nabrak. Ya udah, untuk sementara waktu kamu nggak usah keluar dulu ya. Biar Tante yang pantau Airin. Kalau dia nggak ada cerita tentang kecelakaan tadi pagi, berarti aman. Oke? Oke, Tante. Iya, Fit, nanti kalau pasien ini sudah bangun tolong kasih tahu saya ya. Emang ini siapa, Dok? Bukan siapa-siapa, kamu kenapa? Kok kayaknya dokter perhatian banget. Kamu ini sama semua pasien seharus perhatian, nggak ada bedanya kok. Ini mah beda, Dok. Beda aja. Ya udah, nanti tolong kabarin saya ya. Rin, Ibu dengar tadi siang ada kecelakaan ya di tempat kerja kamu. Iya Bu, tadi pas Airin berangkat kerja. Terus kejadiannya seperti apa ya? Oh, Airin juga kurang tahu pasti Bu. Cuma tadi pas Airin lewat, di belakang tuh ada tabrakan, jadi Airin tolongin aja. Berarti aman. Airin nggak ngenalin plat mobilnya Tere. Emang kenapa Bu? Gak ada apa-apa. Assalamualaikum Fit. Oh, iya. Sebentar lagi ya, nanti saya ke sana. Iya. Makasih ya Fit. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Mas, maaf ya saya izin mau ke rumah sakit. Pasien yang tadi siang tabrakan, kan dari tadi belum siuman. Barusan Fitri ngabarin katanya udah siuman, jadi aku mau ngecek dulu. Nggak apa-apa ya Mas? Ya udah oke. Roy, kenapa kamu biarkan istri kamu tuh pergi? Harusnya kamu tuh curiga. Dia itu begitu perhatian sama korban kecelakaan itu. Kayak nggak ada dokter lain aja. Udahlah Bu, aku nggak mau dibikin pusing dengan urusan kayak gini. Aku udah banyak masalah dengan kerjaanku, tau nggak? Roy? Sepertinya ada yang nggak beres ini. Re, kamu harus ikutin Airin sekarang. Iya. Oke. Masih belum ingat, Ir? Astagfirullahaladzim, Airin. Aku panggil ngeliat kamu pakai baju dokter. Bisa aja kamu. Jadi kamu yang nolongin aku ya? Lebih tepatnya sih kebetulan pas kamu lagi kecelakaan, pas saya lagi ada di sana. Aku gak nyangka ya, kita dipertemukan dalam kondisi yang seperti ini. Dipertemukan lagi? Emangnya si Irfan itu punya hubungan apa sama Airin? Makan dulu ya. Oh, bukan Mbak. Itu bukan suaminya dokter Airin. Oh, saya pikir suaminya dokter Airin. Soalnya kelihatannya akrab sekali ya Mbak ya? Kalau nggak salah, pasien yang Bang maksud itu mantan dokter Airin. Oh, oke. Pantas aja mereka akrab sekali ya? Iya, namanya juga pernah deket, Mbak. Oke, makasih ya Sus ya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Kena kamu Airin. Kamu tahu itu siapa? Dia itu mantan pacar istri kamu.
dia korban kecelakaan tempo hari. Pantasan Airin bela-belain dia, nemuin dia loh. Kalau begitu, kamu sebagai seorang suami, masa diam aja? Assalamualaikum, Mas. Airin, aku minta kamu pulang sekarang juga. Pulang sekarang. Halo? Halo? Ada apa lagi nih? Astagfirullahaladzim. Jadi suami dan mertua dokter Airin masih memperlakukan dokter Airin seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aneh ya Umi. Masih ada aja orang yang memperlakukan seorang perempuan yang divonis mandul tidak bisa punya keturunan seperti itu, Umi. Sungguh cobaan yang berat sekali. Ya, namanya juga kehidupan, nah. Dalam kehidupan itu kan macam-macam isinya. Ada orang yang mendolimi, ada orang yang didolimi, ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Tapi ingat, semua perbuatan kita pasti ada balasannya. Semua kejahatan juga pasti ada balasannya. Makanya kita doakan mudah-mudahan Ning Airin, dokter Airin itu tabah dan sabar di dalam menghadapi ujiannya. Insya Allah juga dapat balasan dan ganjaran. Dan perempuan atau orang yang kuat iman seperti dokter Airin, di dalam menghadapi ujiannya, dia divonis mandul, kemudian diperlakukan kurang enak sama keluarganya. Termasuk perempuan yang dirindukan surga, Neng. Sebab zaman dulu juga ada seorang perempuan namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini juga dikata, kalau bahasa umum mah dikata sama keluarganya, dikata sama tetangga kanan kirinya karena mandul. Tapi Siti Sarah tetap sabar. Siti Sarah tetap tawakal di dalam menerima ujian. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa ya Mir. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Jadi begini kelakuan kamu di luar. Kelakuan apa, Mas? Apa maksudnya? Gak usah pura-pura kamu, Airin. Lihat foto-foto itu. Biar kamu tahu apa kesalahan kamu. Jadi ini masalahnya, Mas? Iya, itu masalahnya. Ternyata selama ini kamu udah mengkhianati aku. Dan jangan kamu pikir aku nggak tahu siapa laki-laki di foto itu. Berani-beraninya kamu bilang kalau kamu nengokin pasien. Ternyata pasien itu adalah mantan pacar kamu sendiri. Pantas kamu begitu perhatian sama dia. Mas, sabar Mas. Istighfar. Foto-foto ini tidak sesuai sama kenyataannya, Mas. Aku sama orang ini hanya hubungannya sebatas dokter dan pasien, Mas. Alah, jangan mengelak kamu, Rin. Mana ada dokter dan pasien hubungannya begitu spesial sampai kamu suapin dia. Kalau memang ada apa-apa di antara kalian, jujur ngomong sama aku. Detik ini juga, ku ceraiin kamu. Ya Allah, Mas. Mas, istighfar, Mas. Jangan ngomong seperti itu, Mas. Tidak pernah sedetik pun aku berpikir untuk berpisah sama kamu, Mas. Aku gak mau bercerai sama kamu. Cukup! Sekarang juga kamu masuk kamar. Bungkus pakaian kamu dan kamu keluar dari sini. Kita cerai. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Airin minta maaf, Mas. Airin minta maaf. Kalau Airin bikin Mas marah, Airin minta maaf, Mas. Jangan pernah berkata bercerai, Mas. Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik. Airin gak pernah selingkuh, Mas. Demi Allah, Airin gak pernah selingkuh. Alah, udah cukup, Airin, cukup. Aku udah gak mau dengar pembelaan kamu.
Pokoknya sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Keluar! Mas, demi Allah, Mas. Ya Allah, Tuhan. Akhirnya kamu terusir juga dari rumah ini, Airin. Airin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Airin. 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 Tolong. Tolong. Airin. Kenapa, nak? Airin bangun, nak. Mama tahu, nak. Kenapa jadi begini, nak? Buka matamu. Sekarang Tante tenang banget. Karena Airin yang tidak Tante ingin menjadi menantu Tante sudah pergi dari sini. Nah sekarang kamu secepatnya menikah dengan Roy. Ya? Iya, Tante. Roy, ayo duduk sini kita ngobrol-ngobrol. Maaf Bu, aku lagi ngamut. Mas Roy, aku ikut prihatin ya sama apa yang terjadi sama Airin. Makasih ya, Re. Re, kamu yang sabar ya. Mungkin Roy butuh waktu untuk bisa dekat sama kamu. Iya, Tante. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Airin, kamu tuh gak mau cerita sama ibu. Kenapa masalahmu itu kamu pendam sendiri? Kamu sangat menderita ya, Dok. Maafin ibu ya, Dok. Maafin Airin ya, Bu. Airin gak ada maksud untuk bohongin ibu. Airin cuma gak mau bikin ibu sedih. Airin gak mau ibu kepikiran. Nanti ibu bisa sakit. Maafin Airin. Ya sudah. Ini semua sudah terjadi, Dok. Kamu yang ikhlas ya. Kamu harus tabah. Airin, ibu mohon sama kamu. Seringlah kamu beribadah ya, Dok. Sering-seringlah kamu itu sholat malam. Terus panjatkanlah kamu doa kepada Allah agar kamu diberi petunjuk jalan penerangnya. Ya, Dok. Ibu yakin doa yang kamu panjatkan insya Allah akan terkabulkan, Dok. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk kesekian kalinya hamba bersujud dan memohon kepadamu. Berikanlah hamba kekuatan, ya Allah. Berikan hamba kekuatan dalam menjalani ketidakadilan ini. Bukakanlah pintu hati suami dan mertuaku, ya Allah. Amin. Tere, Pagi, Mas Roy. pagi. Kamu kok jam segini udah di sini? Roy, tadi malam Tere ibu suruh nginep di sini.
Oh. Biar ibu ada teman. Ini Tere udah masakin masakan kesukaan Mas Roy. Cobain ya. Makasih ya Tere, tapi aku mau buru-buru. Aku mau meeting sama klien. Lain kali aja ya. Roy, cicipin dulu dikit, nggak apa-apa. Atau dibawa bekal aja ya. Kamu di jalan aja makannya. Aku tuh mau meetingnya sarapan sama klien. Ibu aja sama Tere ya. Aku jalan dulu ya, Bu. Ya udah, hati ya. Oke, Mak. Kali ini kamu boleh cuekin aku, Mas. Tapi lihat nanti. Aku akan bikin Mas Roy bertekuk lutut sama aku. Maaf dok, bukannya saya mau ikut campur. Tapi saya merasa dokter itu sudah diperlakukan tidak semestinya sama suami dokter. Saya ikhlas kok. Dokter jangan diam aja dong. Saya aja yang dengar cerita dari saudara saya. Kesel dok, masa dokter diam aja sih? Ya mungkin untuk suami saya bukan istri yang baik. Ya sudah, saya minta tolong sama kamu ya. Soal masalah rumah tangga saya ini jangan dibahas kemana-mana lagi. Ini saya bawa ya. Saya mau laki-laki itu nurut sama saya. Ini mah kerjaan kecil, Neng. Tolong, Ibu! Kenapa? Ibu! Tolongin aku, Bu! Roy? Kamu kenapa, Roy? Kenapa, Roy, kamu? Ibu, badanku sakit semua, Bu! Kenapa? Ibu, tolong Ibu, Ibu! Tolongin Ibu! Bu! Ibu sakit, Bu! Buang abu foto itu di depan rumah laki-laki itu. Dan usahakan membuangnya pas pagi hari, sebelum laki-laki itu berangkat kerja. Iya, Ki. Non Tere, ngapain tuh mondar-mandir di depan gerbang? Non? Non Tere? Bibi, Lagi ngapain? enggak Bi, aku lagi iseng aja mondar-mandir sambil nunggu dibukain pintu. Oh, kirain lagi ngapain, Non? Bibi! Buruan kemari, Bi! Ya, Bu! Kenapa itu Bi? Aduh, Bibi juga nggak tahu, Non. Sebentar ya. Lagi cari apa, Dok? Ini loh Bu, cari ijazah, tapi kok nggak ada. Kayaknya masih ketinggalan di rumah Mas Roy deh Bu. Ijazah? Buat apa sih, Rin, kamu cari ijazah? Airin mau ikut program spesialis Bu. Semalam Airin coba nyari tuh ada beasiswa nggak. Ternyata ada Bu. Makanya sekarang Airin mau buru-buru serahin nih berkas-berkas yang diminta. Pasti ada yang nggak beres nih. Ya makanya tante mau bawa dia ke dokter. Takut dia tuh sakit atau kena penyakit atau akibat lain. Ayo cepat mau buka pintunya. Ayo, ayo. Hati-hati, Roy. Bu, cepet, Bu! Ayo, cepet-cepet, Rin. Bu! Sakit, Bu! Doain Airin ya Bu.
Iya Airin, Ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Dok. Ya udah, sekarang Airin ke rumah Mas Roy dulu ya Bu, mobil berkas-berkasnya. Kamu hati-hati di jalannya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan anak hamba ya Allah. Dia sudah banyak menderita ya Allah. Mbak Airin. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Saya kebetulan kesini mau ambil berkas-berkas yang ketinggalan. Iya silahkan Mbak. Kok rumah sepi ya? Ibu sama Mas Roy kemana? Mobil juga nggak ada. Iya Mbak. Tadi pagi Mas Roy muntah-muntah. Terus dibawa sama ibu ke dokter. Ya udah kalau gitu, saya ke dalam ya mau ambil berkas-berkasnya. Silahkan. Gak apa-apa ya, Bi ya? Iya. Sepertinya ini motornya Airin. Iya Bundara, baru saja Bu Airin sampai. Mau apa dia kesini? Katanya mau ambil berkas yang ketinggalan Bu. Aja dia kesini. Jangan pura-pura ngambil berkas di rumah ini, tapi tujuan kamu untuk mengguna-gunain Roy. Astagfirullahaladzim. Maksud Ibu apa? Tujuan kamu kesini kan untuk mencapi-capi Roy, supaya Roy mau rujuk sama kamu, iya kan? Sumpah demi Allah, saya tidak punya pikiran sekeji itu, Bu. Jangan banyak alasan deh kamu. Buktinya, Roy itu demam. Sampai sekarang pun demam. Saya udah bawa dia ke dokter. Tapi apa kata dokter? Roy itu nggak punya penyakit apa-apa. Apalagi kalau bukan guna-guna dari kamu. Saya ini masih punya agama. Berdosa melakukan hal seperti itu. Udahlah, jangan banyak alasan kamu. Pergi kamu dari rumah ini. Pergi nggak? Permisi, Bu. Udah, jangan pakai cium-cium tangan segala. Assalamualaikum. Salam. Apa sebenarnya salahku ya Allah? Apa salahku sampai mereka tega menuduhku menzalimi suamiku? Apalagi salahku ya Allah? Setiap hari tak kurang aku mendoakan yang terbaik untuk mertua dan suamiku. Masih saja seperti ini yang kuterima. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu yang tabah ya, Nak. Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi kemampuan umatnya, Dok. Sabar ya, Dok. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu. Roy, kamu udah enakan? Ya, lumayan Bu. Tere nggak kesini Bu?
Tumben kamu nanyain Tere. Aku pengen ngerasain nasi goreng buatan dia, Bu. Akhirnya, Roy sudah bisa melupakan Airin. Halo? Iya Tante. Sekarang Roy sudah baikan loh. Dia nanyain kamu. Dia pingin makan nasi goreng bikinan kamu. Oke. Kena juga kan kamu sama aku. Sekarang kamu pasti nggak bakal berhenti mikirin aku. Nikah baru setahun, tapi Airin bakal dapat harta gunung gini yang lumayan banyak dari Mas Roy. Emangnya Mas Roy rela harta Mas Roy diambil sama Airin? Ya mau gimana lagi sayang. Mungkin memang aturannya orang cerai begini kan. Ya pakai cara dong Mas. Lagian kan Airin udah ngianatin Mas Roy. Dia nggak pantas dapat harta gunung gini. Gimana caranya? Pokoknya Mas Roy tenang aja. Mas Roy nanti tinggal jalanin aja, biar aku yang atur. Airin! Sini kamu. Nih. Tanda tangan di surat itu. Surat apa itu? Kamu bisa baca kan? Perjanjian harta gono gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai segitunya Mas Roy nuduh aku akan mempertanyakan harta gono gini. Tunggu apa lagi? Ayo baca tanda tangan. Mas, bisa nggak masalah ini dibicarakan secara baik-baik? Asal Mas tahu ya, aku tidak akan meminta harta gono gini. Ya buktiin dong, tanda tangan kalau gitu. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Airin, cepat tanda tangani. Ibu nggak mau ada keributan di rumah ini, nak. Bu, Airin rela tanda tangan. Ibu lihat, mintanya aja marah-marah, Bu. Sopan itu, Bu. Sudah, kamu yang ngalah. Ambil ini. Ambil semua harta yang pernah jadi milik kita berdua. Dengar baik-baik. Aku bukan tipe perempuan yang gila harta, Mas. Ambil semuanya. Ya Allah. Airin, yang tabah ya dok. Allah itu nggak tidur, Airin. Allah itu nggak diam melihat umatnya itu dizolimin orang. Apalagi yang menzolimi itu suami kamu sendiri. Tapi ibu tuh nggak habis pikir. Kenapa sih si Roy itu tega banget sama kamu? Padahal yang ibu kenal, Roy itu kan orang baik, Airin. Ibu lihat sendiri kan tadi, Bu. Lihat Mas Roy kayak apa. Marah-marah, teriak kayak gitu sama Airin. Sakit hati Airin, Bu. Airin juga nggak ngerti kenapa Mas Roy bisa kayak begitu, berubah jadi kejam banget, Bu. Ibu ngerti, Bu. Ibu ngerti. Ternyata kamu, Tante kira siapa? Mobil baru ya?
Iya, dikasih sama Mas Roy. Tere kan minta hadiah pernikahannya diduluin. Kamu bisa aja deh. Terus mobil yang lama kemana? Oh itu mobil sepupu Tere. Ya, halo Pak Hashim. Halo, Pak Roy. Maaf Pak Roy. Pak Roy harus segera kesini Pak. Ada masalah di proyek Pak. Oke Pak, saya kesana sekarang ya. Yuk. Roy, ada apa? Ada masalah Bu di proyek. Aku pergi dulu ya. Aku jalan dulu ya. Hati-hati Mas. Kamu tuh gimana sih, kerja nggak pernah becus? Berapa kali saya udah bilang kerja itu ada target waktu. Kalau begini caranya sama aja kamu bikin perusahaan saya hancur, tau nggak? Saya bakalan kena klaim ganti rugi dari klien karena proyek nggak kelar tepat waktu. Maaf Pak Roy. Belakangan ini kedatangan material sering terlambat Pak. Bahkan sudah 3 hari, saya sulit sekali menghubungi Pak Benny orang keuangan. Tenaga harian saja belum dibayar Pak. Kenapa kamu nggak ngomong dari kemarin? Kok baru ngomong sekarang? Gimana sih? Saya sudah sering telepon Pak Roy. Tapi Pak Roy bilang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Banyak alasan. Kamu yang sana balik ke proyek. Kontrol kerjaan. Siapa? Permisi Pak. Kacau semua nih. Halo Pak. Halo. Pak Benny mana Pak Benny? Saya mau ngomong sekarang. Pak Benny sudah 3 hari tidak masuk kerja Pak. 3 hari nggak masuk kantor. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Maaf Pak, bukannya Pak Roy sendiri yang bilang. Seminggu ini semua urusan dihandle sama Pak Benny Pak. Aduh, jangan-jangan uang kantor dibawa kabur sama Benny. Coba kamu cek rekening kantor sekarang ya. Saya tungguin nih, sekarang. Ya gimana? Laporan dari staf keuangan, Pak Benny telah mencairkan dana dari rekening kantor Pak. Semua uang terkuras habis. Semua uangnya diambil. Dikontrakin. Pak, sorry Pak. Ada apa Pak? Ini betul rumah Pak Benny Pak? Memang benar Pak, Pak Benny pernah tinggal di rumah ini Pak. Tapi dia kan statusnya cuma ngontrak Pak di sini. Sudah seminggu dia pindah dari rumah ini Pak. Pindah? Bapak tahu nggak dia pindahnya kemana? Kalau tempat tinggalnya sekarang sih saya kurang tahu Pak. Soalnya waktu itu dia pindahannya malam-malam Pak. Dan pagi harinya rumah ini udah kosong Pak. Pak, saya permisi. Hancur semua! Bu! Bu, perusahaan kita udah hancur, Bu! Hancur semuanya! Roy, apa yang hancur, Roy? Bu, perusahaanku udah bangkrut, Bu. Bisnisku udah hancur semuanya. Aku harus ngembaliin semua uang klien karena aku nggak berhasil menyelesaikan proyek pada waktunya, Bu. Udah gitu Pak Benny, Bu. Kepala keuangan perusahaan kita. Dia kabur dan uang dibawa kabur semua sama dia. Nggak mungkin, Roy. Pak Benny itu sudah dipercaya semenjak perusahaan dipegang sama almarhum ayah kamu. Dan pekerjaannya itu benar, Roy. Ya tapi faktanya dia udah kabur. Uangnya dibawa sama dia. Ya ampun, Roy. Terus gimana kelanjutan sama bisnis kamu, nak? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu gimana caranya nutupin semua kerugian ini. Udah gitu rumah, mobil, semua hasil kita udah aku jadikan jaminan ke bank. Gembel lah kita udah sekarang. Ya ampun, Roy. Gimana dong, nak? Malam Tante, Mas Roy. Mas Roy, kan malam ini ada pembukaan bazar properti. Biasanya kalau malam pembukaan banyak developer yang suka ngasih diskon. Tere, sekarang ini perusahaan Roy lagi ada masalah. Bangkrut. Kan Mas Roy udah janji mau beliin aku apartemen sebelum nikah. Lagian nggak ada salahnya kan kalau dilihat-lihat dulu. Tere! Perusahaan Roy ini sekarang lagi bangkrut. Udah habis semuanya. Bahkan rumah ini sudah disita sama bank.
jangan harap ya pernikahan kamu tuh akan dirayakan secara mewah. Tolong kamu ngertiin. Ya kalau gitu mendingan pernikahan Tere sama Mas Roy dibatalin aja. Tere nggak mau hidup susah. Ternyata kamu ini tidak sesuai dengan dugaan tante. Sekarang kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kembalikan. Nggak bisa. Mobil itu udah jadi milik Tere. Tere nggak mau. Dengar ya kamu Tere. Sekali lagi saya bilang, kembalikan mobil yang sudah diberikan sama Roy. Kalau enggak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Lapor aja. Tere nggak takut. Kembalikan enggak? Kembalikan enggak? Ya, Bu, udahlah. Tere! Tere! Bu, udah biarin aja lah. Enggak! Kamu harus rebut lagi mobil itu, Roy. Apa gunanya udah pakai nama dia itu? Selamat malam, Mbak. Mbak telah dituduh pencurian mobil, Mbak. Ini mobil saya, Pak. Nanti Mbak bisa jelaskan ke kantor polisi. Ayo. Pak Roy kenapa, Cuk? Kok ada tulisan Sita Bang segala? Cucu mah nggak tahu, Fit. Cuman teh kemarin ada orang kesini ngangkut barang-barang, terus dipasang di plang. Kata orang-orang, Mas Roy bangkrut. Bangkrut? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beneran itu Mas Roy mau pindah? Sepertinya begitu, Bu. Saya dengar perusahaannya Pak Roy bangkrut. Terus kamu tahu nggak mereka pindah kemana? Enggak, Dok. Semenjak Bu Airin tidak tinggal di rumah itu lagi, keluarga Pak Roy tertutup. Maaf ya, Dok. Saya tinggal dulu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya Allah. Sebenarnya ada apa dengan bisnis mereka? Sampai rumah mereka disita. Roy, kita mau kemana, Roy? Nggak tahu, Bu. Mungkin ini azab yang harus kita terima, Bu. Karena kita menzolimi Airin. Jangan sebut-sebut nama Airin. Karena Airin itu nggak ada hubungannya dengan kebangkrutan bisnis kita, Roy. Ya adalah, Bu. Hukum sebab akibat itu berlaku di dunia ini. Kita udah jahat sama Airin, Bu. Bahkan aku usir dia dari rumah. Doa orang yang teraniaya itu didengar sama Allah, Bu. Allah? Kamu bilang Allah? Jangan sebut-sebut nama Allah. Ini semua kesalahan kamu. Kalau kamu bagus mengelolanya nggak seperti ini. Hindarkan dugaan Ibu. Kalau Airin itu sudah mendoakan supaya perusahaan kita dibangkrut. Alah, aku tuh udah menjalankan bisnis kita dengan profesional, Bu. Mana aku tahu dia akan kabur bawa uang perusahaan. Mana sih, Ibu? Ini semua gara-gara kamu, Roy. Mana sih, kenapa nyalain aku, Bu? Emang Ibu nggak ikut andil dalam masalah ini? Ibu jangan lupa siapa yang jodohin aku sama Tere. Ibu paksa aku terus jodohin sama dia. Akhirnya dia merongrong tuh sampai sekarang. Ibu lakukan karena untuk kebaikan kamu. Kebaikan, udahlah aku pusing dengernya. Tolong, Mas. Gak ada, Bang, maaf. Ibu lapar, Roy. Aku juga lapar, Bu. Mbak, tolong Mbak buat makan, Mbak. Sedikit aja, Mbak. Makasih.
Mbak buat makan, Mbak, sedikit aja, Mbak. Fit, apa benar yang mengalami kecelakaan itu ibu mertua saya? Ya dok, Ibu Lydia dan putranya Pak Roy. Terus gimana mereka sekarang? Pak Roynya tidak apa-apa, tapi sepertinya Bu Lydia harus menjalani operasi dok. Soalnya kepalanya terkena benturan, banyak mengeluarkan darah. Suster, carikan donor darah golongan AB+, karena persediaan di PMI sedang kosong. Biar saya saja dok yang menjadi pembantu. Golongan darah saya kebetulan AB+. Ya, saya permisi dok. Nanti saya ke sana dok. Terima kasih. Baik. Dokter serius mau mendonorkan darah buat Bu Lydia? Iya betul. Maaf dok, saya sering dengar cerita dari saudara saya yang rumahnya dekat mertua dokter. Katanya dokter sering dijolimi sama ibu mertua dokter. Tapi kenapa dokter menolong dia? Fitri, masalah seperti itu kita tidak perlu mengingatnya. Saya akan menolong semua orang yang membutuhkan bantuan saya, bukan hanya ibu mertua saya. Iya sih dok. Terima kasih. Dok, gimana keadaan mereka? Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Tapi tolong doanya Bu, agar Ibu Lydia dan Pak Roy bisa melewati masa kritisnya. Pasti saya doakan dok. Kalau gitu saya permisi dok. Terima kasih banyak dok. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sembuhkanlah mereka, sadarkanlah mereka atas semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu hamba memohon. Kabulkanlah permohonan hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Mas, Maafin aku, Airin. saya sudah memaafkannya, Mas. Kamu ngapain kamu kesini? Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Sudah sehat? Kita harus minta maaf sama Airin, Bu. Kita juga harus berterima kasih sama dia. Terima kasih. Apa ibu nggak salah dengar Roy? Dia cuma datang ke sini, bukan menolong kita. Ada seseorang yang datang, Bu, untuk mendonorkan darahnya buat ibu. Ibu kehilangan banyak darah. Sementara stok darah PMI kosong, Bu. Siapa Roy? Siapa yang udah menolong ibu? Airin, Bu. Airin yang telah datang mendonorkan darahnya buat ibu demi kesembuhan ibu.
Airin yang udah menolong ibu, Roy. Roy, ibu mengaku salah, Roy. Selama ini ibu melakukan tidak baik kepada Airin, tapi dia membalas dengan kebaikan kepada ibu. Airin, maafkan ibu, nak. Ibu selama ini jahat sama kamu. Ibu boleh peluk kamu, nak. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu menyesal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Roy. Bu Lydia, Bu Siti, saya mau bertemu dengan Airin. Airin? Ibu. Mas Roy. Ibu minta maaf ya, Nak. Gara-gara ibu, kamu berpisah dengan Roy. Gara-gara ibu juga, kamu diusir dari rumah. Seharusnya kamu biarkan aja ibu mati, Nak. Kamu gak perlu mendonorkan darah untuk ibu. Karena ibu dihantui perasaan bersalah kepada kamu. Aku juga minta maaf, Airin. Aku hilaf dulu. Aku mencampakkan kamu di saat kamu divonis gak bisa punya keturunan. Aku salah, Airin. Airin sudah memaafkan semuanya dari dulu. Airin juga tidak pernah menyimpan dendam untuk Mas Roy dan Ibu. Bahkan Airin selalu mendoakan kebaikan untuk Ibu dan Mas Roy. Ibu mohon, Nak, sama kamu. Kamu mau rujuk sama Roy ya, Nak, ya? Kembalilah padaku. Aku mohon. Aku berjanji, Airin. Aku gak akan pernah mempermasalahkan kondisi kamu itu. Aku sayang sama kamu, Airin. Dan ibu juga janji, Nak, sama kamu. Ibu gak akan mempermasalahkan soal anak. Kalian bisa mengadopsi anak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya doaku benar-benar dikabulkan. Terima kasih ya Allah. Nah, begitulah ceritanya. Makanya sering Umi bilang sama kalian, jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena doa itu pertama bisa ngerubah takdir. Yang kedua, doa muhul ibadah. Doa adalah puncak dari segala ibadah. Lagi pula mohon maaf ya Neng ya, bagi juga yang belum dapat keturunan Umi, coba nih baca doa yang pernah Umi pelajari dulu. Ada doanya agar supaya punya keturunan.
yaitu doanya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, la tadarni, jangan kau tinggalkan aku fardan sendirian, artinya nggak punya keturunan yang untuk melanjutkan sejarah kita, nggak ada yang nerusin. Wa anta khairul warithin, karena sebaik-baik memberi keturunan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah.